Nah, tips pertama adalah kalau kita pengen doanya powerful, melahirkan mukjizat dan keajaiban, adalah at-thiqah billah. Harus percaya sama Allah. Pertama, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa mengubah apapun yang Dia kehendaki. Apa yang Allah ingin, masya Allah, kan pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Kalau Allah nggak pengen, nggak akan terjadi. Apalagi soal jodoh, itu mah sebetulnya hanya masalah sepele, masalah hati sebetulnya. Harta itu hanya alasan doang. Status udah lulus kuliah atau belum, cuma alasan supaya biar enak ngomongnya. Nggak enak kan kalau di calon mertua bilang, saya nggak tertarik sama kamu, jadi saya nggak akan terima. Kan nggak enak tuh ya. Pas kita datang, Pak, saya pengen melamar anak Bapak, saya nggak tertarik sama kamu. Kan nggak enak tuh. Kamu harus lulus kuliah dulu, kerja dulu. Kan kita juga harus punya modal segala macam, dinasehatin. Itu yang bahasa halusnya. Tapi sebetulnya intinya masalah ridho apa enggak, berkenan atau tidak, dan itu urusan hati. Bukankah al-qalb fi yadillah baina yadayillah? Bukankah hati manusia itu ada di antara genggaman Allah Subhanahu wa taala? Allah yang membolak-balikan, sehingga kalau kita ingin menangkap hatinya, mendapatkan hatinya, maka mintalah kepada pemilik hati itu, bukan kepada orang yang sedang diamanahi hati itu. Dia sendiri nggak berkuasa. Seorang perempuan tidak berkuasa untuk menyuruh dan memerintah hatinya, karena hati itu raja dalam tubuh manusia. Kalau hati bilang A, maka seluruh tubuh akan bilang A, walaupun yang lain tidak menginginkannya. Bagi tenaga kita kayaknya nggak sanggup, tapi hatinya pengen jadi sanggup. Bagi pikiran kayaknya nggak kepikiran, tapi gara-gara hatinya pengen jadi kepikiran. Hatilah yang menentukan anggota tubuh kita, sampai kita sendiri nggak berkuasa untuk memerintahkan hati kita. Maka jangan minta kepada si pemegang hati, orang yang membawa hati, tapi mintalah kepada pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wahai yang muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Tapi jangan diterusin sabit qalbi, itu beda lagi mintanya. Ya muqallibal qulub, pakai bahasa Indonesia setelah itu karena nggak tahu bahasa Arabnya. Bolak-balik, ya wahai yang membolak-balikan hati, balikanlah hati dia agar mencintai saya karenamu. Wahai yang membolak-balikan hati, balikanlah hati ayahnya dari si fulan yang lulusan Kairo kepada saya yang cuma lulusan biasa misalnya. Ayahnya ini lagi demen banget sama lulusan Madinah, Kairo gitu ya. Anaknya pengen jadi istri ustadz. Nah kita mah belum jadi ustadz, malah jadi murid ustadz juga baru kan. Akhirnya kita minta kepada Robnya ustadz. Ya Allah, kalau ustadz mah kan bisa cari di tempat lain, kenapa harus dia sih ya Allah? Dia itu kan udah saya iniin duluan, datang-datang si ustadz teh. Artinya minta kepada pemilik hati dengan as-thiqah billah, percaya sama Allah. Kedua, as-thiqah billah itu juga artinya kita harus belajar percaya Allah itu emang senang kalau kita banyak-banyak minta. Jangan suudzon sama Allah terus bilang, nggak enak banyak minta, amal saya sedikit, mending saya beramal aja nggak usah banyak minta. Jangan memperlakukan Allah seperti kita memperlakukan makhluk. Orang kalau kita banyak minta, dia akan kesulitan. Lama-lama dia akan merasa terganggu. Tapi Allah kalau nggak diminta, dia marah. Manusia kalau kita minta banyak-banyak, dia marah. Allah kalau kita nggak minta, dia malah marah. Masya Allah ya, luar biasa. Allah tuh senang banget kalau hambanya meminta. Sehingga di antara hamba yang paling Allah cintai, di antara hamba-hambanya, hamba yang paling banyak menengadahkan wajah dan telapak tangannya. Ilahi, ilahi. Minta sama Allah, Allah tuh suka banget diminta. Nah, tips pertama adalah kalau kita pengen doanya powerful, melahirkan mukjizat dan keajaiban, adalah at-thiqah billah. Harus percaya sama Allah. Pertama, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa mengubah apapun yang Dia kehendaki. Apa yang